Anyway, jadi saya akan membahas dari aspek sosial ekonomi, dampak sosial ekonomi ya dari penerapan carbon pricing atau yang terkait. Kalau boleh terus ke slide selanjutnya, itu bisa sendiri atau gimana? Nanti dibimbing, Pak. Oke. Ya. Nah, ini mungkin sebagai awal ya, saya senang sekali mengquote kutipan ini. Jadi ini nih sastrawan Amerika ternama dulu itu yang mengemukakan bahwa sebenarnya sering reformasi untuk kebaikan itu sebenarnya sulit karena seolah-olah bisa dianalogikan sebagai mengambil tulang ya, dari yang sedang digigit anjing. Jadi pasti ada yang marah gitu. Sehingga kalau mau diajak berdiskusi kayak gini juga susah. Gitu. Filosofi will not do it. Saya pikir ini juga relevan dengan apa yang dilakukan dengan carbon pricing, karena carbon pricing itu basically adalah reform, ya. Reform untuk sebuah kebaikan untuk anak cucu kita dan lainnya. Nanti akan saya sampaikan bahwa yang paling susah itu adalah aspek political economy. Selanjutnya, slide selanjutnya. Oke, yang approach yang ingin saya share itu terkait pemodelan. Karena memang bidang itu yang saya biasa gunakan ya untuk mengkaji berbagai dampak sosial ekonomi dari berbagai kebijakan. Mungkin kenapa alasan pemodelan saya kasih ilustrasi aja yang sederhana. Selanjutnya mungkin, nah ini juga terkait misalkan ya, sering di awam itu orang bertanya, orang mengemukakan hal seperti ini gitu. Reformasi harga energi atau harga BBM misalkan terkait juga dengan karbon ya. Nah, karena kan carbon pricing itu pasti akan meningkatkan hidrokarbon termasuk BBM. Itu katanya tidak ada gunanya karena kalau lihat kita data fakta katanya kita sering naikin tuh harga BBM tapi konsumsi kok tetap naik terus. Jadi nggak ada efektif, nggak ada gunanya. Itu saya sering sekali mendengar itu dari kalangan masyarakat. Tentunya ini nggak tepat ya karena selanjutnya. Nah, karena yang mempengaruhi konsumsi BBM itu kan bukan hanya harganya aja, tapi ada faktor lain. Jadi kalau misalkan ada faktor income naik terus, mau naik kebetulan harga BBM, jumlah produk naik terus, sehingga konsumsi BBM akan naik terus. Gitu ya. Sehingga kalau kita ingin mengetes apakah reformasi harga BBM atau carbon pricing itu efektif atau enggak mengurangi konsumsi BBM, misalkan, itu harus mengontrol hal tersebut. Misalkan ya dengan data tersebut tadi kita modelkan dengan regresi sederhana, misalkan seperti ini bahwa terbukti ternyata yang mempengaruhinya itu adalah selain harga premium juga ada harga pertama, ada pendapatan, ada jumlah penduduk. Sehingga dengan model ini kita bisa mengisolasi dampak-dampak lain tersebut dan fokus kepada dampak dari reform yang akan kita lakukan. Jadi sehingga kalau kita bisa lihat di slide selanjutnya, itu kita bisa identify. Nah, dengan angka-angka yang tadi ditranslasikan seperti ini. Yang faktual itu yang terjadi, garis yang merah itu counterfaktual. Jadi itu counterfaktual apa yang akan terjadi dengan konsumsi BBM seandainya tahun 2005 tidak ada reformasi harga BBM. Sehingga tanpa adanya reformasi harga BBM itu di tahun 2005 misalkan ya, itu konsumsi BBM kita sekarang akan 40% lebih tinggi. Jadi salah kalau dibilang nggak efektif instrumen market based instrumen untuk menaikkan harga energi itu tidak efektif mengurangi energi. Enggak, justru analisis seperti ini dengan model kita bisa membuat counterfaktual sehingga mengakses lebih akurat. Nah ini juga yang saya lakukan atau kami lakukan untuk mengkaji dampak sosial ekonomi dari pajak karbon, carbon pricing dan lain-lain. Jadi slide selanjutnya. Nah ini Oke, nah dampak sosial ekonomi, terutama dampak distribusi, saya banyak fokus ke dampak distribusi, dari carbon pricing itu penting. Kenapa? Karena kalau boleh saya kembali ke teori sedikit, tadi kan belum disampaikan. Jadi sebenarnya perubahan iklim itu adalah contoh dari kegagalan pasar dalam menyediakan global public good. Artinya apa? Artinya secara kolektif ini masalah, tapi tidak bisa diselesaikan oleh satu negara, sehingga ada global externalities, gitu. Sehingga satu negara semua harus gabung, semua harus bergerak bersama, tapi tidak bisa gitu. Sehingga kalau misalkan kita suatu Indonesia misalkan kita harus bikin carbon pricing, yang lain tidak,
orang bertanya nih, loh apa gunanya orang lain kagak, misalkan seperti itu. Nah, itu ada kegagalan dalam global externalities. Sehingga orang enggan gitu untuk melakukan reform seperti itu. Karena saya nggak mau sendiri yang rugi. Gitu kan, itu satu. Sehingga problem. Terus kedua, cost benefit analysis standar gitu ya, untuk menguji apakah kita perlu lakukan nggak nih carbon pricing, karena ada ongkosnya, ya kan, ada manfaatnya. Itu kalau menggunakan CBA standar dengan tingkat diskon normal, risk of discount gitu, itu akan mengerdilkan manfaat perubahan iklim, karena manfaatnya itu kerasa ratusan atau bahkan ribuan tahun ke depan gitu. Jadi kalau di diskon itu benefitnya kerasa sama kita gitu. Nah, sehingga dua hal tersebut itu membuat seolah-olah ya itu ada konflik tuh antara agenda mitigasi yang akan dicoba di-approach dengan carbon pricing dengan agenda-agenda yang lebih urgent, misalkan pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan ya. Sehingga ini orang mulai ada narasi konflik, ya, ada conflicting agenda gitu loh. Nah, oleh karena ada conflicting agenda, maka carbon pricing atau reformasi yang terkait dengan carbon pricing atau subsidi BBM dan lain-lain itu sering gagal karena masalah ekonomi politik, karena ada conflicting agenda tadi. Ya. Nah, umumnya typically gitu ya, kelompok yang dirugikan itu sering berhasil membajak agenda reformasi. Oleh karena itu, kalau kita mau melakukan analisis dampak sosial, itu menjadi relevan untuk melihat misalkan carbon pricing dampaknya seperti apa sih, siapa yang dirugikan, siapa yang diuntungkan. Karena itu akan menjadi bagian dari strategi kita semua ya, yang pro future gitu ya, pro sustainable development, untuk membuat strategi yang baik supaya tantangan politikal ekonominya kita minimal udah kebaca gitu, kita memetakan. Terus lanjut, boleh? Ya, nah yang ingin saya sampaikan selanjutnya adalah tentu akan terlalu panjang untuk dibahas, sehingga saya kasih referensinya aja. Ada 3 artikel yang menjadi basis yang saya tampilkan di sini. Ini yang terkait langsung dengan carbon pricing, bisa dilihat. Selanjutnya. Terus ada juga yang tidak terkait langsung dengan carbon pricing, tapi isunya relevan, ya, karena ada subsidi reformasi subsidi BBM dan lain-lain. Jadi saya akan coba membuat highlight ya dari hasil-hasil studi tersebut. Nah, ini beberapa pelajarannya. Saya punya 7 hal penting dari apa yang riset yang kami lakukan selama ini yang menggunakan pemodelan terkait carbon pricing atau yang related. Pelajaran pertama ya dari hasil-hasil studi tadi. Carbon pricing, terutama melalui mekanisme pajak karbon, itu cenderung mengurangi pertumbuhan ekonomi. Ya, betul ternyata. Itu tidak bisa kita sangkal. Tetapi tidak begitu signifikan besarannya. Karena jangka panjang efeknya akan hilang lama-lama. Orang ekonomi itu kan fleksibel, dia bisa realokasi sumber daya dan lain-lain. Apalagi kalau carbon tax, karena carbon tax itu kan ada revenue, ada tax revenue. Revenue-nya bisa di-recycle kan ke ekonomi untuk menambah pertumbuhan ekonomi lagi. Kalau agendanya pertumbuhan ekonomi. Atau misalkan kalau agendanya kemiskinan, bisa ditransfer ke orang miskin untuk mengurangi kemiskinan. Nah, sehingga manfaatnya lebih kerasa. Gitu. Jadi tidak melulu dilihat dampak negatifnya ke pertumbuhan ekonomi. Itu pelajaran yang pertama. Walaupun demikian, hal tersebut ini model-model yang ada yang saya tadi tunjukkan itu pun belum memperhitungkan benefit tambahan. Misalkan emisi karbon berkurang itu kan umumnya biasanya berbarengan dengan emisi-emisi lokalnya lain juga berkurang. Berarti lebih bersih gitu kan, lebih bersih, lebih sehat, biaya kesehatan itu pun tidak dimasukin. Kalau itu dimasukin mungkin lebih baik lagi. Nah, itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, kalau boleh. Nah, ini yang saya rasa penting. Dampak carbon pricing itu tidak akan dirasakan sama oleh pelaku ekonomi dan masyarakat. Jadi ada yang merasakan lebih hebat, ada yang nggak merasakan sekali gitu ya. Jadi variasinya tinggi. Oleh karena itu, analisis distribusi dampak itu penting, apalagi dalam konteks ekonomi politik. Sehingga kita bisa tahu who win, who lose. Gitu ya. Karena cenderungnya yang win kalau dia punya power ya. Power uang, power lobby, itu dia akan cenderung untuk menentang. Nah, Indonesia itu kan sekarang demokratis. Demokratis itu reform, nanti carbon pricing, kalau diregulasi, itu butuh dukungan politik. Nah, dukungan politik itu nanti si stakeholder itu akan main lewat koridor politik kita. Nah, ketika kita main dalam koridor politik, kita harus memetakan ini siapa, ini lobby ini lobby industri, ini lobby batu bara. Itu
bisa kita petakan. Nah, untuk memetakan inisial loser and winner, itu analisis pemodelan itu saya rasa harus kita build kapasitinya supaya kita ini yang concern bisa mengantisipasi tantangan-tantangan seperti ini. Itu pelajaran yang kedua. Mungkin kalau lebih detail di pelajaran ketiga ada satu. Yang ketiga. Nah, karena umumnya ya karbon plastik itu dampaknya itu negatifnya cukup besar untuk sektor-sektor tertentu. Nah, biasanya sektor energi intensif ya. Nah, dan kebetulan biasanya sektor tersebut padat modal sehingga ya pemilik modal itu lebih banyak dirugikan dibandingkan bukan pemilik modal. Tenaga kerja misalkan tidak separah pemilik modal. Nah, sehingga kan cenderungannya kekuatan lobby pemodal pasti lebih kuat dari tenaga kerja, mereka lebih dekat ke penguasa dan lain-lain. Sehingga implementasi karbon plastik ini nanti ke depan itu tantangannya besar, dan ini juga pengetahuan saya terjadi di banyak negara. Gitu. Lobby-lobby industri, lobby batu bara, gitu kan. Kalau dia dekat ke Trump, batu bara naik lagi. Itu kan kayak gitu, itu agak harus kita antisipasi. Sementara kalau konsumen diuntungkan itu susah untuk mobilisasinya karena masanya besar. Jadi kalau industri batu bara masanya kecil, dia bisa organize themselves very easily gitu ya. Gitu. Terus sektor hidrokarbon juga ya, yang indirect input ya ke energi, gitu, yang juga terkena dampak oleh karbon plastik itu juga sangat padat modal dan padat kepentingan. Jadi mereka ini lebih leluasa untuk melakukan lobby-lobby politik. Jadi ini kita harus antisipasi. Pelajaran 4. Nah, yang menarik gitu ya. Saya pernah melakukan kajian terkait dampak distribusional secara vertikal dari carbon tax. Dulu itu di literaturnya itu dampaknya itu regresif, jadi lebih mempengaruhi negatif orang miskin daripada orang kaya gitu, terutama di negara-negara maju. Nah, ketika kita coba simulasikan dengan data dan Indonesia, ternyata terjadi sebaliknya dengan alasan yang sederhana sebenarnya. Kalau negara maju kan, apalagi di Eropa, semua orang perlu heater, gitu ya. Orang miskin kaya perlu heater, semua punya mobil. Kalau Indonesia kan masih belum ke tahap itu. Tidak perlu heater, orang miskin naik angkot, yang punya mobil orang kaya gitu ya. Sehingga ketika carbon pricing ditetapkan pada kondisi sekarang, itu umumnya mengurangi ketimpangan vertikal. Kenapa? Karena dari segi pendapatan tadi sudah disebutkan ya, yang merugikan kan pemilik modal, itu kan orang kaya. Nah, dari segi kenaikan harga barang atau inflasi, itu inflasi yang terjadi lebih tinggi umumnya itu untuk barang-barang yang menjadi bagian dari basket komoditas orang kaya. Gitu. Sehingga dari sisi pendapatan dan dari sisi konsumsi itu lebih merugikan orang kaya, sehingga sifatnya progresif. Gitu. Ini yang saya istilahkan sebagai triple dividend. Kan kalau environmental tax itu ada double dividend, dengan adanya equity enhancing itu jadi triple dividends. Nah, cuman sayangnya equality dividend ini itu kan kalau kita semakin kaya nanti lama-lama itu akan berkurang, karena kan kalau semua orang sudah punya mobil ya semua orang kena gitu. Lebih. Jadi dampak equality-nya itu akan sedikit lama-lama. Tapi belum ke sana. Nah, ini pelajaran yang keempat. Pelajaran yang kelima, ini kajian saya yang bukan dari sektor energi, tapi dari sektor kehutanan. Ada beberapa paper, 3 paper yang terkait dengan kehutanan. Itu mungkin yang bisa saya share adalah betul ya, terkonfirm ya bahwa menghindari deforestasi itu memang sumber pengurangan emisi karbon yang secara potensial jauh lebih murah. Bahkan kita pernah menghitung, kita juga agak kaget. Itu paper yang kita publish di Agricultural Economics yang Australia itu malah menghitung $1 cukup per ton karbonnya. Gitu. Kalau kita mau mengurangi emisi 26%. Potensinya ada, murah gitu. Tetapi ya memang berat gitu, karena kalau untuk sektor kehutanan ya misalnya lebih tahu dari saya itu tantangan jauh lebih besar ya, terutama terkait additionality terkait dengan baseline ya. Jadi kan ini kan seandainya ini semua berandai-andai, kalau saya tidak mengurangi sekian, nah ini ada baseline, itu additionality-nya. Kan itu ke depan kita nggak tahu rencananya. Dan leakage juga. Studi kita di PNAS itu juga leakage penting. Nah, ini salah satu pelajaran untuk deforestasi. Pelajaran yang lain, yang 6 misalkan, kalau boleh. Nah, ini kami coba melakukan simulasi terkait dengan dampak dari moratorium natural forest ke palm oil.
Tetapi ada intervensi melalui carbon market, ya. Jadi kita dikompensasi dengan moratorium, setelah moratorium. Kita ingin melihat dampaknya. Nah, hasil simulasi kita misalkan menunjukkan bahwa moratorium dengan menahan deforestasi itu berdampak negatif terhadap ekspor, karena palm oil kena. Kita kan sekarang itu palm oil. Dan pertumbuhan ekonomi juga kena, sehingga kita akan berkurang kesejahteraannya. Tetapi yang kita temukan hanya dengan $10 aja, misalkan per ton, itu sudah cukup gitu untuk meng-offset dampak negatif terhadap kesejahteraan. Ya, saya nggak tahu 10 murah atau mahal, Mas Andi mungkin lebih tahu dari saya. Cuma kita yang bahas 10 itu cukup untuk mengkompensasi dampak negatif terhadap kesejahteraan. Walaupun pertumbuhan ekonomi turun, tapi kesejahteraan bisa malah naik. Ini kembali ini minus ada nilai benefit ya. Nah, yang nomor 7 masih terkait pelajaran nomor 7. Nah, itu juga terkait dengan distributional effect. Nah, moratorium menahan deforestasi seperti tadi ya, juga dengan mekanisme transfer internasional tadi, itu kembali ya, impact-nya itu tidak seimbang antar agen ekonomi, apalagi kalau kita bagi daerah. Misalkan kita cenderung menemukan bahwa relatif menguntungkan Kalimantan tetapi merugikan Sumatera. Nah, kalau ini kan ada potensi konflik. Kita kan ada agenda balance regional development. Kalau ada hal seperti ini, nanti kan kalau harus satu region yang spesifik merugi, yang region untung, itu jadi agak secara politik juga agak kurang baik gitu ya. Nah, ini juga harus diantisipasi hal seperti ini, karena selain agenda pertumbuhan ekonomi, selain agenda kemiskinan, selain agenda ketimpangan antar golongan pendapatan, juga ada agenda ketimpangan antar daerah. Nah, ini juga salah satu yang harus kita antisipasi. Dengan mekanisme pemodelan atau analisis yang serupa, itu kita bisa membaca hal seperti itu. Nah, selanjutnya. Nah, mungkin ini slide terakhir saya. Kalau boleh saya buat sebuah implikasi gitu ya, terkait dengan hal-hal temuan-temuan tadi, ya, temuan-temuan terkait dengan simulasi carbon pricing tadi. Apa sih yang kita bisa simpulkan atau kita bisa menjadikan pelajaran penting terkait dengan action, strategi penerapan carbon pricing? Nah, kalau menurut saya yang paling penting ya, kalau kita mau ke sana, itu aspek ekonomi politik itu kunci. Aspek politik itu kunci. Kita pelajari siapa winner, siapa yang loser, ya. Karena pada akhirnya political process itu yang akan menentukan kita mau reform apa enggak, kita mau implement carbon pricing apa enggak. Nanti political process yang akan menentukan maka yang mana lebih batu bara atau anak cucu kita misalkan dengan kata lain. Nah, ini penting. Nah, sehingga kita bisa cari partner gitu loh. Kalau kelompok industri ini win gitu ya. Misalkan service sector itu relatively win ya kalau ada carbon pricing. Tapi sektor hidrokarbon itu drop. Nah, kita kan bisa cari partner berkoalisi untuk melakukan proses politik. Jadi ini penting untuk ke depan. Nah, terus yang kedua, ini yang kita sering lupa. Kalau kita sudah menemukan map gitu ya, siapa winner, siapa loser, kita bisa mentargetkan ini education publik. Kenapa education publik penting? Karena kan bagaimana juga kita demokrasi ya, demokrasi yang perlu dukungan publik. Kita coba shape, kita bisa reshape populisme untuk kebaikan. Misalkan populisme untuk kebaikan itu udahlah accept gitu bahwa politisi itu nyari ide-ide populis. Nah, sekarang kita coba riset populismenya ke arah kebaikan, jadi yang baik-baik. Misalkan kita bikin isu carbon pricing itu jadi populis, nah, kan keren. Dengan cara edukasi publik. Cuman, ini yang sering kami gitu di akademisi juga sering melakukan kesalahan seperti ini gitu ya. Itu seolah-olah masyarakat itu udah dengan mudah kita ajak diskusi dengan nalar, guys. Itu kalau bukan kesalahan, kelemahan. Jadi jangan selalu kita ajak masyarakat atau publik itu hanya dengan nalar gitu ya. Karena kadang-kadang karena mood dan lain-lain itu agak malas gitu. Yang sering orang lupa itu kita juga harus sentuh mereka dengan emosi. Ini ada ilmunya, ilmu komunikasi dan lain-lain. Jadi kita harus anggarkan juga anggaran untuk edukasi publik ini secara proporsional. Jadi kalau misalkan dampak dari reformasi carbon pricing ini kalau kita nilai dalam rupiah itu triliunan gitu ya, tetap kesejahteraan, ya kita invest proporsional uang untuk melakukan edukasi publik. Sehingga masyarakat teredukasi bahwa carbon pricing ini agenda bagus loh, sehingga menjadi ide populis. Kalau udah jadi ide populis kan populisme nanti ditangkap politisi
bisa mendukung gitu, proses regulasi legislasinya. Terus yang ketiga, karena challenge political ekonomi itu berat, gitu ya, itu kita tidak boleh tuh gerasa-gerusu, ya susah tuh gerasa-gerusu. Sehingga kita itu perlu bertahap agenda settingnya. Nah, tetapi syaratnya kita di awal harus sudah dengan tujuan awalnya harus sudah menetapkan target timeline. Gitu. Mau 100 tahun lagi, udah 200 tahun lagi, yang penting dia udah ada timeline-nya gitu ya. Nah, timeline ini itu terukur dan dibuat regulasi atau undang-undang kalau misalnya, sehingga ini mengunci jebakan political cycle istilah saya. Jadi ini kan agenda jangka panjang. Kalau agenda jangka panjang, sementara pemerintah kan 5 tahunan ya political cycle, kadang-kadang nggak peduli gitu. Kan kalau dia udah jadi undang-undang yang disepakati, maka siapapun presidennya, siapapun pemerintahnya dia akan terus untuk melakukan itu. Sehingga proses reform ini walaupun bertahap tetap jalan. Gitu. Nah ini terus yang terakhir mungkin melibatkan publik sebanyak-banyaknya dalam berbagai proses. Misalkan, revenue recycle dari karbon itu bisa buat sekolah, misalkan seperti itu. Sekolahnya nanti bisa gratis atau apalah, sehingga atau misalkan dalam prosesnya coba kita masyarakat libatkan melalui pooling, revenue recycling dari carbon pricing, kalau dia carbon tax ya, bukan carbon trade, itu mau diapain sih? Masyarakat suruh milih mau apa gitu. Nah, sehingga masyarakat itu merasa memiliki this reform is ours, gitu ya. Sehingga harus kita proteksi, kita harus kawal gitu. Nah, jadi barangkali itu ya apa yang bisa saya sampaikan. Detail-detailnya mungkin kalau silakan aja bisa di download itu paper-papernya. Kalau mungkin itu aja, nanti kita bisa diskusikan.